Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nabi dan Sahabat. Pada episode pertama ini, kita akan menyelami perjalanan awal manusia. Kisah Nabi Adam alaihi salam diceritakan dengan lembut dan penuh hikmah agar kita dapat mengambil pelajaran hidup darinya. Perjalanan ini dimulai ketika Allah berkehendak menciptakan khalifah di bumi. Para malaikat dengan rasa penasaran bertanya tentang hikmah di balik penciptaan makhluk yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Namun Allah yang Maha Mengetahui menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Allah kemudian membentuk Adam dari tanah dan memilih tanah dari berbagai bagian bumi yang lembut, keras, gelap, cerah, subur, hingga tandus. Dari sinilah manusia memiliki sifat dan karakter yang beragam, sebuah tanda kebesaran Allah. Setelah bentuk Adam disempurnakan, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Pada saat itulah Adam menjadi makhluk hidup dengan kemampuan istimewa, akal, hati, dan ilmu. Para malaikat menyaksikan peristiwa besar ini dengan penuh takjub. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam berbagai nama dan ilmu yang tidak diketahui para malaikat. Melalui momen ini, Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki kelebihan berupa kemampuan memahami, belajar, dan mengingat. Setelah itu, Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, bukan penyembahan. Semua malaikat taat kecuali iblis yang merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api. Penolakan iblis bukan sekadar tindakan tidak taat, tetapi sebuah bentuk kesombongan yang disertai kedengkian. Ia merasa lebih tinggi dibanding Adam yang tercipta dari tanah. Kesombongan inilah yang kemudian menyebabkan iblis diusir dari rahmat Allah. Dengan penuh amarah, iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat. Ia meminta waktu hingga akhir zaman dan Allah mengabulkannya, bukan sebagai kehormatan, tetapi sebagai ujian bagi manusia. Adam kemudian ditempatkan di surga, sebuah tempat penuh ketenangan dan nikmat. Di sana ia hidup dalam keadaan aman, tanpa rasa letih atau lapar. Namun, meski penuh kenikmatan, surga bukanlah tempat ujian bagi Adam. Untuk melengkapi hidup Adam, Allah menciptakan pasangan bernama Hawa dari diri Adam sendiri. Mereka hidup bersama sebagai suami istri yang saling mendukung, menikmati karunia Allah yang luas. Allah memberikan kebebasan bagi Adam dan Hawa untuk menikmati semua kenikmatan di surga, kecuali satu larangan, mendekati pohon khuldi. Larangan ini bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menguji ketaatan dan kesungguhan mereka. Iblis yang telah bertekad menjerumuskan manusia melihat kesempatan. Dengan tipu daya dan kata-kata manis, ia mendekati Adam dan Hawa. Ia membisikkan janji palsu tentang kehidupan kekal dan kedudukan yang tak akan hilang. Godaan itu sangat halus. Iblis datang berkali-kali, hingga akhirnya Adam dan Hawa tergelincir. Mereka memakan buah dari pohon khuldi, melanggar perintah Allah. Namun, pelanggaran itu bukan hasil niat jahat, tetapi akibat tipu daya yang membingungkan hati mereka.
Begitu kesalahan itu terjadi, Adam dan Hawa langsung merasa malu dan gelisah. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada pemberontakan dalam hati mereka. Yang ada hanyalah penyesalan yang mendalam. Dengan rendah hati, mereka berdoa dan memohon ampun. Mereka mengakui kelemahan dan kesalahan mereka dan memohon bimbingan agar tidak mengulanginya. Inilah perbedaan besar antara manusia dan iblis. Manusia mampu kembali kepada Allah. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat Adam dan Hawa. Namun, sebagai bagian dari hikmahnya, Allah menurunkan mereka ke bumi untuk menjalani kehidupan sebagai khalifah. Dunia menjadi tempat ujian sekaligus ladang amal. Di bumi, Adam memulai kehidupan baru. Ia belajar bertani, membangun tempat tinggal, dan menjalani kehidupan sebagai manusia pertama yang mengajari keturunannya tentang tauhid, kebaikan, dan aturan Allah. Adam menjadi ayah bagi umat manusia, dan melalui dirinya Allah menurunkan petunjuk untuk membawa manusia pada kebenaran. Ia menjadi guru pertama, pembawa wahyu pertama, dan pemimpin dalam keluarga besar manusia. Dari perjalanan Adam, kita memahami bahwa manusia diciptakan dengan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kita lahir untuk menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah yang menjaga bumi, membangun kebaikan, dan menjauhi kerusakan. Semoga kisah ini memperkuat iman kita. Ingatlah bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya selama kita mau kembali kepada Allah. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.